Dear my students, welcome to this English class with me, Miss Manda. In this meeting, we are going to learn about application letter atau surat lamaran kerja. Kompetensi dasar 3.2 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.2 Surat lamaran kerja 4.2.1 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. 4.2.2 Menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. What is an application letter? Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu? Application letter is a formal letter written to apply for a job. An application letter is an important information and includes reasons for applying for the position. Surat lamaran kerja merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. Surat lamaran kerja memiliki informasi penting tentang diri kita dan berisi alasan untuk mengambil posisi tersebut. What is the purpose of application letter? Apa sih tujuan dari surat lamaran pekerjaan itu? Kalian pasti bisa jawab kan? Jawabannya to apply a job. Untuk melamar pekerjaan. Ada beberapa bagian dalam surat lamaran kerja. Kita cek langsung yuk pada suratnya. The format of application letter. Yang pertama, ada applicant's address, alamat, pengirim surat, date, tanggal, employer's address, alamat surat atau alamat tujuan, salutation, salam pembuka, opening paragraph, paragraf pembuka, body of letter, isi surat, closing paragraph, paragraf penutup, closing, penutup, signature, tanda tangan. Application address atau alamat si pengirim terdiri dari your name, nama, your address, alamat, your telephone number, nomor telepon, dan your email address, alamat email. Kemudian, date, tanggal. Di sini tertulis tanggal 12 November tahun 2019. Formatnya dalam bentuk British. Kalian juga bisa menulis dalam bentuk American. Di sini Miss Manda menuliskan tanggalnya dengan format British, di mana di awal itu tertulis bulan, yaitu November, kemudian tanggal 12, kemudian ada koma diikuti oleh tahun 2019. Next, employer's address, alamat yang dituju. Employer's address terdiri dari employer's name, nama dari seseorang yang kita kirimi surat, job title, posisinya sebagai siapa di sana. Misalkan kalau di sini Mrs. Laila Purnama ini sebagai personal manager. Company's name, nama perusahaan. Kemudian ada company's address, alamat perusahaan. Next, ada salutation, salam pembuka. Kalian bisa menuliskan Dear Mrs. atau Dear Mr., Dear Sir, atau Dear Madam. Next, ada opening paragraph, paragraf pembuka. Explain the basic reason for the application letter. Which job are you applying for?
When and where did you see the position advertised? If it is not advertised, state how you got the information about the vacant position. Jelaskan pekerjaan apa yang ingin kamu lamar dan kapan serta di mana kamu mengetahui tentang lamaran pekerjaan ini. Misalkan kalian tahu lamaran pekerjaan ini di koran, maka kalian sebutkan nama korannya dan kapan koran itu diterbitkan. Contohnya di sini adalah I'm writing to apply for the position of motorcycle mechanic as advertised in Horizon Post newspaper on Saturday, November 10, 2019. Saya menulis surat lamaran pekerjaan ini untuk melamar di posisi mekanik motor seperti yang telah diiklankan di koran Horizon Post pada hari Sabtu 10 November 2019. Body of letter, isi surat. Demonstrate confidently that your skills, background, and experience are suitable with the desired job requirements. Mention specific qualifications which make you a good fit for the employee's needs. Mention how your personal skills enhance and support your technical abilities, and state that you would highly regard an opportunity to work for the company. Di bagian isi surat ini, kalian harus mendeskripsikan diri kalian secara percaya diri tentang kemampuan kalian, latar belakang kalian, pengalaman kalian, pengalaman kerja yang pernah kalian lakukan, yang pastinya harus disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan tersebut. Kalian harus menyebutkan prestasi kalian jika kalian punya ya, agar kalian itu memang cocok untuk berada di posisi tersebut. Pokoknya kalian promosikan diri kalian sebaik mungkin. Contohnya seperti ini. As you can see from my enclosed curriculum vitae, my qualifications match the requirements for this position. Dia menulis, seperti yang kamu lihat di daftar riwayat hidup saya, kualifikasi saya sangatlah cocok dengan persyaratan yang diperlukan di posisi berikut ini. Maksudnya posisi yang ingin dilamarnya ya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya ini dia menuliskan identitas dirinya seperti I graduate from SMK Karya Bangsa Palembang. Ini berarti dia lulusan dari SMK Karya Bangsa Palembang. Majoring in Automotive Engineering, dia mengambil jurusan mesin otomotif. My internship at PT Wahid Teknik Palembang afforded me with the crucial skills to work with professional technicians. I assist them in general repairs of various brands of motorcycles. I am familiar with proper standard care in automotive repairs. Magang saya di PT Wahid Palembang memberi saya keterampilan penting untuk bekerja dengan teknisi profesional. Saya membantu mereka dalam perbaikan umum berbagai merek sepeda motor. Saya terbiasa dengan perawatan standar yang tepat dalam perbaikan otomotif. I am a fast learner and hard worker. I am able to work under pressure in a team. Saya adalah pelajar yang cepat dan pekerja keras. Saya bisa bekerja di bawah tekanan dalam tim. Next, closing paragraph. Paragraf penutup. State your availability for an interview or test and include your contact number or email. Di paragraf ini kalian harus memberitahukan kepada si penerima surat bahwa kalian ingin sekali atau bersedia sekali untuk diinterview atau melakukan tes, dan jangan lupa untuk memberikan nomor kalian atau email kalian. Contohnya, I greatly appreciate the time you spent for reviewing my application
and the opportunity for an interview which I can attend at your most convenient time. I can be reached by phone or email anytime. Saya sangat menghargai waktu yang Anda habiskan untuk mewawancarai saya dan kesempatan untuk wawancara yang dapat saya hadiri pada waktu yang paling nyaman bagi Anda. Saya dapat dihubungi melalui telepon atau email kapanpun. Closing, penutup. Kalian bisa menuliskan yours sincerely atau yours faithfully. Signature. Kalian bisa menuliskan nama lengkap kalian beserta tanda tangan kalian. Sekarang mari kita bahas soal berikut ini. Read this following application letter and answer the questions based on the information in the text. Baca surat lamaran pekerjaan ini dan jawab pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam teks. Are you ready? Let's go! Untuk menghemat waktu, kita bisa langsung ke pertanyaannya. Number 1, to whom is the letter sent? Untuk siapakah surat lamaran pekerjaan itu dikirim? Kepada siapa? Seperti yang telah kalian pelajari pada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu adalah yang mengirim surat. Kemudian tanggal, dan bagian ketiga adalah alamat yang dituju. Jadi kepada siapa surat ini ditujukan? Yaitu kepada Mr. Frank P. Thurston. Next, number 2. Who wrote the application letter? Siapa yang menulis surat lamaran pekerjaan tersebut? Kalian sudah tahu jawabannya? Yaitu Lilis Handayani. Betul. Next, number 3. What is the purpose of writing the letter? Apa tujuan dari menulis surat tersebut? Surat tersebut berisi tentang lamaran pekerjaan. Jadi, tujuannya adalah untuk melamar pekerjaan. To apply a job. Next, number 4. What position is being advertised? Posisi apa yang diiklankan? Posisi yang diinginkan itu berada di opening paragraph. Cek di surat bagian nomor 4. I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 15. Nah, dia melamar pekerjaan sebagai a local branch manager. Jadi posisi apa yang diiklankan? Yaitu a local branch manager. Number 5. How did Lilis Handayani know the vacancy? Bagaimana Lilis Handayani mengetahui lowongan tersebut? Kita bisa menemukannya masih di opening paragraph, di bagian keempat. Di mana? Di koran Jawa Post. In Jawa Post newspaper on Sunday, June 15. Well, students, that's all about our meeting today. Thanks for watching until finish. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Saya harap ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kalian bisa memiliki masa depan yang cerah dan diikuti oleh usaha yang semaksimal mungkin. See you!